Apa jadinya jika ancaman terbesar bagi perdamaian dunia bukan datang dari Rusia, bukan datang dari China, dan bukan dari Korea Utara? Apa jadinya jika ancaman itu justru datang dari pemimpin dunia bebas itu sendiri? Januari 2026, dunia tersentak. Sebuah wacana yang pada tahun 2019 dianggap sebagai lelucon konyol, kini berubah menjadi mimpi buruk diplomatik yang nyata. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, secara terang-terangan menunjukkan ambisinya untuk menguasai Greenland. Bukan dengan diplomasi santun, tapi dengan arogansi yang membuat sekutu terdekatnya gemetar. Mengutip laporan CNN Indonesia, situasi memanas dengan sangat cepat. Perdana Menteri Greenland, Mute Begd, dengan tegas menolak ide jual beli tanah leluhurnya. Respon Trump? Sebuah penghinaan yang dingin. Saya tidak tahu siapa dia. Kalimat itu terdengar sepele, tapi di dunia diplomasi, itu adalah deklarasi perang. Itu adalah sinyal bahwa AS tidak mengakui kedaulatan lawan bicaranya. Dan dampaknya, 3 negara anggota NATO, aliansi militer yang seharusnya saling melindungi, kini justru mengirim pasukan tambahan ke Greenland. Mereka tidak bersiap melawan Rusia, mereka bersiap untuk menahan potensi invasi dari Amerika Serikat. Dunia sedang terbalik. NATO sedang diambang perang saudara. Dan CNBC Indonesia memperingatkan, mungkin inilah tanda bahwa Perang Dunia Ketiga sebenarnya sudah meledak tanpa kita sadari. Pada video kali ini, Istabi akan membedah kegilaan ini. Apakah Trump benar-benar akan menyerang? Apa harta karun yang tersembunyi di bawah es Greenland? Dan bagaimana nasib kita jika raksasa-raksasa ini bertabrakan? Mari kita bedah pemicunya. Ego. Donald Trump adalah seorang pebisnis properti sebelum menjadi presiden. Di matanya, dunia ini hanyalah sekumpulan aset real estate. Ada yang undervalue, ada yang strategis, dan semuanya punya harga. Greenland, pulau terbesar di dunia, adalah wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Bagi rakyat Greenland, Inuit, tanah itu adalah identitas, sejarah, dan rumah. Tidak ternilai harganya. Tapi bagi Trump, Greenland adalah tanah strategis yang dikelola buruk. Sejak periode pertamanya, dia sudah ingin membelinya. Dulu, Denmark tertawa. Sekarang, di 2026, tawa itu hilang. Ketika PM Greenland menolak tegas dengan mengatakan Greenland tidak dijual, Trump merasa egonya terluka. Responnya, saya tidak tahu siapa dia. Yang dikutip CNN Indonesia adalah bentuk dehumanisasi diplomatik. Analisis Istabi melihat ini sebagai taktik bullying. Trump sedang berkata, kamu terlalu kecil untuk saya ajak bicara. Saya akan ambil apa yang saya mau, dengan atau tanpa persetujuanmu. Ini bukan lagi diplomasi antar negara berdaulat. Ini adalah mentalitas kolonialisme abad 21. Trump tidak melihat Denmark sebagai mitra setara di NATO, tapi sebagai bawahan yang harus menuruti keinginan bosnya. Dan inilah yang membuat Eropa meradang. Jika Greenland bisa diambil paksa, bagaimana dengan wilayah lain? Bagaimana dengan kepulauan di Pasifik? Trump telah membuka kotak Pandora ketidakpercayaan. Bagian ini adalah yang paling menakutkan bagi stabilitas global. Sumber CNN Indonesia menyebutkan adanya pergerakan pasukan dari 3 negara NATO ke Greenland karena was-was invasi Trump. Siapa mereka? Kemungkinan besar adalah Denmark, pemilik kedaulatan, dibantu oleh Inggris dan Norwegia atau Kanada. Coba renungkan betapa absurdnya situasi ini. NATO, North Atlantic Treaty Organization, dibentuk tahun 1949 dengan satu tujuan utama, melindungi Eropa dan Amerika dari agresi Uni Soviet, sekarang Rusia. Doktrin utamanya adalah pasal 5. Serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Tapi bagaimana jika ancamannya adalah Amerika Serikat sendiri, sang pemimpin NATO? Jika marinir AS mendarat di Nuuk, ibu kota Greenland, untuk melakukan aneksasi paksa, dan tentara Denmark melepaskan tembakan pertahanan, maka detik itu juga NATO bubar. Sejarah mencatat, aliansi terkuat di bumi hancur bukan karena musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Negara-negara Eropa kini sadar, di bawah Trump, Amerika bukan lagi polisi dunia yang melindungi mereka. Amerika adalah bos mafia yang meminta uang keamanan atau protection money dan tanah. Eropa kini berdiri sendiri. Pengiriman pasukan ke Greenland adalah pesan keras dari Eropa ke Washington. Jangan coba-coba, kami siap melawan, meski kau raksasa. Lalu, kenapa Trump begitu terobsesi? Apakah hanya karena ego? Tentu tidak. Di balik kegilaan retorikanya,
Ada kalkulasi dingin tentang masa depan. Greenland adalah kunci penguasaan dunia di masa depan. Ada dua alasan utama: harta karun tanah jarang. Di bawah lapisan es yang mencair itu, tersimpan deposit mineral tanah jarang terbesar di luar China. Mineral ini adalah nyawa dari teknologi modern, baterai mobil listrik, layar smartphone, hingga sistem pandu rudal hipersonik. Saat ini, China menguasai rantai pasok mineral ini. Trump ingin memutus ketergantungan itu. Menguasai Greenland berarti mengamankan suplai teknologi AS untuk 100 tahun ke depan. Ini adalah perang ekonomi. Jalur sutra Arktik. Pemanasan global membuat es di kutub utara mencair. Ini membuka jalur pelayaran baru yang jauh lebih pendek antara Asia, Eropa, dan Amerika. Siapa yang menguasai Greenland, dia menguasai gerbang tol jalur perdagangan masa depan ini. Selain itu, secara militer, Greenland adalah kapal induk diam yang bisa mendeteksi rudal nuklir Rusia yang mengarah ke Amerika. Jadi, sahabat Istabi, Trump tidak gila. Dia serakah. Dia melihat Greenland sebagai aset strategis yang terlalu berharga untuk dibiarkan di tangan Denmark yang lemah, menurutnya. Kita sering membayangkan Perang Dunia III dimulai dengan ledakan nuklir jamur raksasa. Boom! Selesai. Tapi analisis dari CNBC Indonesia membuka mata kita. Mengutip para pakar dan elit global seperti Jamie Dimon, PD3 sebenarnya sudah dimulai. Perang modern tidak lagi dideklarasikan lewat radio. Ia terjadi lewat sanksi ekonomi dan tarif, mematikan ekonomi lawan. Perang cyber melumpuhkan infrastruktur. Perang proksi bertempur di Ukraina, di Gaza, dan mungkin sebentar lagi di Greenland. Eskalasi di Greenland adalah potongan puzzle terakhir. Ketika negara adidaya mulai memakan wilayah sekutunya sendiri demi sumber daya, itu tandanya hukum internasional sudah runtuh. Hukum rimba telah kembali. Jika AS menyerang Greenland, maka Rusia akan merasa sah mencaplok negara Baltik. China akan merasa sah mencaplok Taiwan. Dunia akan menjadi arena free for all, alias tawuran bebas tanpa wasit. Sahabat Istabi, apa yang terjadi di kutub utara sana terasa jauh, tapi dinginnya akan sampai ke tulang kita. Jika konflik terbuka pecah antara AS dan Eropa di Greenland, jalur logistik global akan putus. Harga minyak akan melonjak, harga pangan akan tak terkendali. Inflasi akan menghancurkan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Trump dengan ambisinya dan Eropa dengan harga dirinya sedang bermain api di atas tumpukan dinamit. Pelajaran bagi kita, di era 2026 ini tidak ada kawan abadi. Indonesia harus mandiri, kuat, dan cerdas menavigasi badai ini. Kita tidak bisa bergantung pada siapapun. Saya Istabi. Perang dunia mungkin tidak dikabarkan di TV sebagai perang dunia, tapi dampaknya sudah ada di dompet dan meja makan kita. Tetap waspada, tetap kritis. Salam akal sehat.